Anda banyak mempublish cara kerja penagih utang. Ya, kita lihat dulu sedikit bagaimana kejamnya mereka yang menagih utang pada para nasabah. Ya udah kau nggak usah bayar. Dengar, kau nggak usah bayar. Siapa nenek kotak-kotak. Ingat ya, kau nggak usah bayar. Gua bikin malu keluarga lu, utang 600 saya nggak buat bayar lu. Jangan batuk begitu lu, udah mau mati pakai batuk lu. Utang bayar lu, nek utang lu bayar. Sadis-sadis ya, tapi kalau saya lihat ini sengaja kami samarkan, tapi juga Anda Bung Prabu, rata-rata masih anak-anak muda ya? Iya, rata-rata baru lulus, kadang-kadang lulus SMP juga udah bisa. Wow, jadi kalau kita lihat istilahnya masih bacil-bacil gitu ya, tapi kalau di telepon kayaknya mereka galak banget gitu. Jadi itu cara mereka untuk menagih utang, maki-maki, itu kayak gitu? Betul, tujuannya untuk biar nasabah takut dan segera membayar hutang. Oke, apalagi yang Anda ketahui cara mereka selain ditelepon, dimaki-maki seperti itu, meruntuhkan atau mental, apalagi? Kalau di awal-awal sih cuma sebar data lewat WhatsApp. Kalau sekarang udah masuk ke medsos, TikTok segala macam dia udah masuk. Yang mengerikan dari bagaimana pinjol ini menagih utang adalah mereka menghubungi kontak yang ada di handphone nasabah, kemudian identitas foto seperti tadi Banu itu dengan foto dia seorang pedofil, itu identitas kita disebarkan, ada foto dia pengutang, dia maling, itu common practice ya? Iya. Jadi teman-teman yang ada di kontak kita itu ikut diteror? Betul, terutama yang sering kontak orang-orang terdekat, biasanya seperti itu. Jadi secara nggak langsung bikin debt collector dadakan di lingkungan sekitar mereka, biar lebih tertekan dan segera membayar hutangnya. Danu mengalami itu? Iya Mbak. Anda gimana melalui itu ketika foto Anda disebar? Ketika foto itu disebar, saya juga pertama kaget, tapi saya pikir kok muncul lagi ya? Ya, saya sempat ingat-ingat dan sudah tidak ada apa-apa, jadi saya belajar untuk cuek aja gitu kan. Loh, saya nggak punya utang. Terus Anda langsung cuek atau sempat down banget? 2 tahun yang lalu saya sempat down banget sampai akhirnya ketemu beberapa teman yang bilang, loh, sampai udah lunas, buat apa lagi takut? Dan kalau memang itu benar sampai punya utang lagi, ya coba ditelepon, ditanya, karena ada beberapa kali yang WhatsApp ke saya juga, tolong KSP hidup hijau juga, sama persis. Anda pernah nggak merasa ini kurang ajar nih, saya udah bayar tapi masih ini. Anda pernah berusaha melawan nggak? Saya berusaha melawan dan saya mencari tahu kantor debt collector itu, bahkan ada debt collector itu sendiri juga ada yang pernah berani ketika saya bilang ya udah kita ketemu aja karena saya nggak pernah utang. Dulu saya pernah utang dan saya nggak ada utang, kita ketemu aja. Berani mereka? Sebelumnya mereka nggak berani, mereka nggak mau ya kan. Ya udah bayar aja kau. Mereka biasanya dengan gaya bahasa orang-orang timur. Lalu karena saya sudah ada pengalaman itu dan saya akhirnya tahu dari beberapa teman kantornya di sini, saya gertak balik. Di mana sih kantornya? Yang satu ada di Jakarta, satu di Tangerang. Satu Tangerang, satu lagi Jakarta. Ya. Oke. Tapi nggak ada ketika Anda menghampiri kantornya nggak ada yang berani keluar? Enggak, jadi nggak keluar, Mbak. Jadi ketika saya sampai, saya telepon, diangkat, saya bilang, saya depan kantor, ya, coba keluar, saya fotoin, security-nya yang keluar nahan. Sampai akhirnya saya bilang, Pak, Bapak, saya tahu Bapak security di sini mengamankan, saya nggak mau marah-marah, Pak. Saya cuma mau ketemu orang ini, karena orang ini sudah mengancam mau membunuh keluarga saya. Ya kan, terutama ibu saya yang dicecar habis, bilang ibu saya seorang, maaf, perempuan tidak benar. Terus, bahkan ibu Anda juga ikut dilecehkan gitu? Iya, ketika ditelepon itu saya sangat gak terima gitu karena saya tidak punya utang apa-apa lagi, tapi dia bawa orang tua, saya samperin ke kantornya, gak ada yang berani keluar. Oke.
Jadi mereka hanya berani dalam komunikasi melalui WA atau telepon. Tapi ketika mereka harus bertemu, mereka pasti akan berusaha untuk menghindar. Betul. Ya, itulah salah satu ciri khas dari pinjaman online.